Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kaswari, NIM J1B020053 dari kelas Teknik Pertanian Ganjil, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampun mata kuliah riset operasi. Lalu, karena di sini terdapat 3 buah kendala atau batasan, maka kita perlu memasukkan 3 buah variabel seleksi yang di sini kita simpulkan menjadi X3, X4, dan X5. Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat tabel simplex. Di sini untuk Z atau tujuan yang kita cari, kita masukkan variabel 1 untuk seleksi si X3, X4, dan dimasukkan variabel dengan 00 dan 00. Lalu untuk X1, X2-nya kita masukkan nilai dari persamaan yang telah kita buat tadi. Di sini 3X1 kita masukkan min 3X1, kita masukkan min 3 dari X1-nya, lalu min 5X2 kita masukkan min 5 di X2-nya. Dan pada kendala pertama 2X1 kita masukkan 2X1-nya, dan pada kendala yang kedua kita 3X2 kita masukkan 3X di X2-nya. Pada kendala ketiga 6X1 kita masukkan 6 di X1-nya. 5X2 kita masukkan di 5 di X2-nya. Lalu untuk di sini X2-nya kosong, maka kita masukkan 0 di X2-nya. Dan di sini X1-nya kosong, maka kita masukkan 0 di X1-nya. Lalu di sini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dan untuk nilai kanannya kita masukkan hasil. Kita masukkan di sini 0, 8, 15, dan 30. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Atau seperti kasus industri pembuat mesin yang kemarin, kita tidak melakukan produksi sama sekali sehingga menghasilkan laba 0 atau tidak menghasilkan laba sama sekali. Dan batasan waktunya tidak ada yang terpakai. Ini seperti yang kita lihat bersama. Pada baris 2, nilai kanannya adalah 8. Lalu dibagi dengan pada kunci adalah 0. Maka 8 sama dengan tak terhingga. Lalu 15. Lalu pada baris 3 yaitu 30. Nilai yang sebaris pada dalam kunci adalah 3, sehingga hasilnya adalah 15/3, 5. Lalu pada baris keempat, nilai kanannya adalah 30, lalu dibagi dengan nilai sebaris dengan 5, sehingga menghasilkan 6. Dari sini, nilai indeks positif yang nilainya terkecil adalah 5, sehingga yang diambil sebagai baris kuncinya adalah baris yang ketiga, yakni yang ini. Lalu 3 ini adalah elemen kuncinya. Elemen kunci atau titik potongan antara kolom kunci dan baris kunci. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan dalam nilai baru pada baris 1, 2, dan 4. Nah, untuk menentukan pada nilai baris 1, 2, dan 4 ini rumusnya adalah yakni nilai lama min koefisien kolom kunci kali nilai baru pada baris kunci. Di sini kita mulai dari baris yang pertama. Nilai lama pada baris yang pertama adalah min 3, min 5, 00, dan 00. Kalau kita masukkan di sini, dan koefisien kolom kunci pada baris pertama adalah min 5. Kita masukkan min 5, lalu dikali dengan baru pada baris kunci, nilai barunya adalah ini. Sehingga hasilnya adalah 0 kali min 5 sama dengan 0, sehingga harus min 3. Dan di sini min 5 kali 1 sama dengan min 5. Di sini kan 0, di sini 0, di sini 5/3, di sini 0, dan ini min 5 kali 5 sama dengan 25. Di sini tanda adalah min, sehingga turun jadi plus. Dan di sini min 3, 0, 0, min 5/3, 0, dan nilai kanannya adalah 25 untuk baris pertama. Ini adalah nilai baru untuk baris pertama. Lalu lanjut ke baris yang kedua. Di sini nilai lama pada
baris di sini nilai lama pada baris yang kedua adalah 2, 0, 1, 0, 0 dan nilai kanannya adalah 8. Dan di sini koefisien kolom kuncinya adalah pada baris keduanya. Lalu dikali dengan baru baris kuncinya adalah nilai baru pada baris kuncinya adalah 0, 5. Karena koefisien kolom kuncinya adalah 0, sehingga hasilnya akan tetap di sini 0 kali 0 sama dengan tetap 0 dan hasilnya tetap 0 sampai kanan, sehingga turun di sini tetap sama 2, 0, 1, 0, 0 dan nilai kanannya adalah tetap 8. Lalu selanjutnya menentukan nilai baris yang keempat, yakni sama dengan nilai lama dan koefisien kali kunci dan nilai baru. Di sini nilai lamanya pada baris keempatnya adalah 6, 5, 1, 0, 1 dan nilai kanannya adalah koefisien kolom kuncinya adalah 5. Di sini kita masukkan 5 kali nilai baru pada baris kunci adalah, dan ini nilai baris barunya 6, 0, 0, min 5/3 dan nilai kanannya adalah 5. Kita lanjut untuk menentukan kolom kunci pada tabel hasil literasi pertama ini. Kolom kuncinya adalah di sini min 3, yakni nilai negatif terbesar dari Z, dari variabel dasar Z. Yakni adalah ini kolom kuncinya. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan baris kunci dari tabel hasil literasi pertama ini. Untuk menentukan baris kuncinya sama seperti yang tadi, yakni dengan mengambil indeks positif nilainya terkecil. Untuk menentukan baris kunci, rumusnya adalah nilai kanan per nilai baris pada kolom kunci. Di sini pada baris kedua adalah nilai kanan adalah 8, lalu sebaris kedua kanannya adalah 8, lalu nilai sebaris pada kolom kuncinya adalah 2, sehingga 8/2 hasilnya 4. Lalu pada baris ketiga nilai kanan 5 dan baris sebarisnya adalah 0. Jadi 5/0 sama dengan tak terhingga. Dan pada baris ketiga, lalu pada baris keempat, yakni nilai kanan adalah 5 dan nilai sebaris pada kolom kuncinya adalah 6, sehingga 5/6. Nah, ini adalah baris kuncinya. Kenapa? Karena ini adalah nilai paling yang terkecil. Dan ini adalah baris kuncinya, dan ini elemen kuncinya atau titik potong antara baris kunci. Dan setelah melakukan kolom kunci dan baris kunci, angka selanjutnya adalah menentukan nilai baru dari tabel hasil literasi pertama ini. Penentuan nilai barunya dimulai dari baris kuncinya. Baris kuncinya terletak pada baris keempat. Untuk menentukan nilai baru pada baris kuncinya, yakni nilai pada baris kunci ini dibagi dengan angka kunci. Elemen kuncinya di sini adalah 6. Oleh karena itu, nilai dari baris kunci ini dibagi dengan 6, sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0, min 5/18, 1/6 dan nilai kanan adalah 5/6. Ini adalah nilai baru pada baris kuncinya. Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai baru pada baris 1, 2, dan 3. Cara menentukannya sama seperti menentukan nilai baru pada tabel simplex dasar yang tadi, yakni nilai baru sama dengan dikurangi nilai lama dikurangi koefisien kolom dikali nilai baru pada baris kunci literasi. Ini kita mulai dari baris yang pertama. Nilai lama pada baris yang pertama adalah min 3, 0, 0, 5/3 adalah 0. Kita masukkan di sini, dan koefisien kolom kunci pada baris pertama adalah min 3. Kita masukin di sini min 3 dan kali baru pada baris kunci. Nilai barunya ini adalah kita masukkan sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, min 5/6, 1/2 dan nilai kanannya adalah 27, 1/3. Lalu lanjut ke baris kunci yang kedua. Caranya sama juga.
dari nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali nilai baru, dan baris kedua adalah 2, 0, 1, 0, 0, dan nilai kanan adalah 8, kita masukin di sini. Lalu koefisien kolom kunci adalah 2, kita tulis di sini 2, lalu dikali nilai baru pada garis kunci, dan kita masukkan dan kita operasikan sel 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan nilai kanan 6, 1/3. Selanjutnya pada baris ketiga series juga sama seperti pada baris kedua dan 1, yakni nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Di sini nilai lama pada baris ketiga adalah 0, 1, 0, 1/2, dan 0, nilai kanan adalah 5. Lalu kita masukin di sini koefisien kuncinya adalah 0. Kita masukin di sini dan dikali nilai baru kali kunci. Nilai baru adalah kita tulis di sini, dan karena nilai koefisien adalah 0 sehingga kita hasilkan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka dari itu baris kunci pada baris ketiga tetap karena nilai koefisiennya adalah 0. Sehingga 0, 1, 0, 1/2, 0, dan nilai kanannya adalah 5. Seperti yang di sini. Nah, ini adalah tabel simplex hasil literasi. Yang kedua. Karena kolom kuncinya terdapat pada X1 dan baris kuncinya terdapat di sini adalah oleh karena itu X1-nya pindah. Di sini kita ganti menjadi X5 menjadi X1. Nah, seperti yang kita lihat bersama, pada tabel hasil literasi yang kedua ini sudah tidak ada lagi nilai negatif. Oleh karena itu, prosesnya sudah selesai sampai di sini. Lalu bagaimana cara mengartikannya? Cara mengartikannya dimisalkan, artinya di sini kita memproduksi mesin X2 sejumlah 5 dan mesin X1 sejumlah 5/6 sehingga menghasilkan keuntungan 27,5. Karena kalau yang kemarin yang diproduksi adalah satu mesin dan tidak logis kalau mesin yang diproduksi adalah perlu dibulatkan lagi sehingga menghasilkan hasil pecahan lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.